mahasiswi Universitas Samudra, program studi pendidikan guru sekolah dasar unit 01. Nah, di sini saya mau membuat satu video mengenai penjelasan tentang materi himpunan yang kita pelajari dalam materi konsep dasar matematika. Oke, jadi pada video ini kita akan membahas tentang himpunan, mengenai ini dan juga ini. So, stay tune ya. Contoh soal yang pertama, sebutkan 3 contoh kalimat himpunan. Jawabannya yang merupakan 3 contoh kalimat himpunan yaitu yang pertama, himpunan siswa gemar basket, yang kedua, himpunan binatang berkaki 4, dan yang ketiga, himpunan bilangan ganjil 1 sampai dengan 100. Mengapa ketiga kalimat ini termasuk ke dalam contoh himpunan? Karena kembali ke definisi daripada himpunan. Himpunan itu kan merupakan sekumpulan objek-objek yang didefinisikan secara jelas, di mana objek tersebut dapat diukur dan bersifat tidak relatif. Nah, sesuai dengan contoh kita ini, contoh-contoh ini merupakan contoh yang dapat diukur. Misal yang pertama, himpunan siswa gemar basket. Di sini kita dapat menghitung berapa banyak siswa yang gemar basket. Yang kedua, himpunan binatang berkaki 4. Kita juga dapat menghitungnya seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Yang ketiga itu, himpunan bilangan ganjil 1 sampai 100 bisa kita hitung yang mana saja yang merupakan bilangan ganjil. Jadi, himpunan itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan bersifat tidak relatif dengan notasi kurung kurawal. Soal yang kedua, sebutkan contoh himpunan kosong. Untuk penyelesaian soal kedua, yaitu contoh himpunan kosong. Yang pertama itu, himpunan bilangan prima genap lebih dari 2. Dan himpunan nama hari berawalan P. Nah, kedua ini merupakan contoh dari himpunan kosong. Kenapa demikian? Karena himpunan-himpunan itu tidak memiliki anggota. Coba kita buktikan dengan himpunan nama hari berawalan P. Kita dapat melis nama-nama hari bahwa tidak ada hari yang berawalan dengan P. Maka itu merupakan himpunan kosong. Di mana himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan kurung kurawal tidak ada isinya atau dengan lambang ini. Soal yang ketiga, sebutkan 1 contoh himpunan bagian. Yang ketiga itu mengenai contoh dari himpunan bagian. Untuk menyelesaikannya kita harus buat dulu satu himpunan. Nah, di sini aku udah misalkan bahwa ada suatu himpunan di mana S sama dengan himpunan A, B, C. Maka himpunan bagian dari himpunan ini tadi itu adalah ini, dimana himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, dan himpunan BC. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena himpunan bagian itu dia itu dalam himpunan semesta terdapat beberapa bagian atau kelompok yang merupakan bagian dari himpunan semesta. Himpunan itu tadi dinamakan dengan himpunan bagian yang sedang kita bahas, yaitu memuat elemen yang terdapat dalam himpunan semesta. Jadi, dalam himpunan bagian ini, semua elemen dari himpunan semesta harus ada. Mulai dari himpunan kosongnya hingga himpunan yang berjumlah 2 anggota. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan masing-masing operasi dalam himpunan beserta contohnya. Jadi penyelesaiannya dia tanya tadi operasi-operasi yang ada dalam himpunan. Di sini ada 4 operasi, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Yang pertama aku bakal jelaskan mengenai irisan. Jadi irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di A dan juga ada di B. Notasinya itu dengan lambang ini. Nah, untuk contoh soalnya, A itu misalkan dia punya himpunan A, B, C, D, E. Sedangkan B dia punya himpunan B, C,
E, G, dan K. Maka A irisan B itu BC. Kenapa BC? Karena B ada di A, B ada di B, dan C ada di A, juga C ada di B. Jadi irisan itu adalah anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B. Yang kedua, gabungan. Gabungan itu adalah gabungan dari dua himpunan A dan B. Himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan ini. Nah, untuk contoh soalnya itu misalkan A itu himpunannya A, B, C, D, E, dan B himpunannya B, C, E, G, K. Maka A gabungan B menjadi himpunan A, B, C, D, E, G, K. Semua yang ada di A dan semua yang ada di B akan menyatu dalam A gabungan B. Yang ketiga itu selisih. A selisih B itu adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Dinotasikan dengan ini. Nah, contoh soalnya itu misalkan A himpunan A, B, C, D, E, dan B himpunan B, C, E, G, K. Maka A selisih B-nya itu himpunan AD. Kenapa itu selisihnya? Karena himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Di sini nggak ada D, juga nggak ada A. Yang keempat itu komplement. Operasi yang keempat itu adalah komplement, di mana komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Dinotasikan dengan lambang itu. Nah, untuk contoh soalnya, misal A itu himpunannya 1, 3, 5, 7, 9 dan S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplementernya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa? Karena ini bukan merupakan anggota A tetapi ada di semesta. Ya, selanjutnya, soal selanjutnya itu adalah selesaikan dengan himpunan penyelesaian soal berikut. Jadi soalnya itu tentukan himpunan penyelesaian dari operasi aljabar berikut, di mana 6x kurang 2 lebih kecil dari 3x tambah 7, di mana x adalah bilangan asli. Penyelesaiannya itu dengan 6x kurang 3x lebih kecil dari 7 tambah 2. Berarti 6x kurang 3x itu kan 3x. Lebih kecil dari 7 tambah 2, 9. Maka x itu lebih kecil 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu menjadi apa? Kita tinggal lihat aja. Di sini kan hasil akhirnya x itu lebih kecil dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah bilangannya lebih kecil dari 3, yaitu himpunan 1, 2. Kenapa hanya 1 dan 2? Karena dia tadi bilang kalau x adalah bilangan asli. Soal selanjutnya itu ini. Dari sekelompok mahasiswa diketahui bahwa 17 orang menyukai sepak bola, 13 orang menyukai renang, dan 12 orang menyukai keduanya. Disuruh gambarkanlah diagram Venn dan tentukan jumlah keseluruhan dari atlet mahasiswa tersebut. Penyelesaiannya ini pertama kita harus cari hal yang udah diketahui. Nah, yang pertama itu jumlah A, yaitu 17, di mana itu merupakan atlet sepak bola. Yang kedua, jumlah B, 13, atlet renang. Dan jumlah A gabungan B itu 12, di mana dia menyukai keduanya, suka kepada sepak bola dan suka kepada renang. Yang ditanyanya tadi, gambarlah diagram Venn dan jumlah keseluruhan. Yang pertama itu langkahnya kita buat jumlah keseluruhan mahasiswa yang menyukai sepak bola. Di sini rumusnya NA kurang N himpunan A gabungan B. Dimana tadi kita ketahui bahwa jumlah A itu 17, langsung aja 17 kurang 12 karena tadi jumlah himpunan A gabungan B juga udah diketahui. Nah, jadi 17 kurang 12 itu 5 orang. Yang kedua, kita cari jumlah keseluruhan mahasiswa yang menyukai renang. Rumusnya NB
dikurang N himpunan A gabungan B. Ini tadi juga udah diketahui, kita tinggal masukkan 13 kurang 12, maka itu 1 orang. Nah, selanjutnya setelah udah dapat jumlah dari masing-masing, untuk gambar diagram Venn-nya itu seperti ini, di mana sepak bola 5, renang 1. Dan kita buat dia menyatu karena ini merupakan gabungan, di mana di tengah itu merupakan 12. Karena di renang itu 12 juga, dan di sepak bola itu 12 juga jumlah yang menyukainya. Berarti berdasarkan diagram Venn-nya, jumlah keseluruhannya itu kita tinggal tambahkan semua bilangan yang ada di diagram ini, di mana 5 dari sepak bola kita tambahkan dengan 12 dari keseluruhan, dan ditambahkan 1 dari renang. Jadi jumlahnya itu adalah 18 orang. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.